Baik Bapak Ibu, kami akan menyampaikan terkait bagaimana JR untuk prosesi Vigili Natal pada tanggal 24 Desember malam nanti. Ini adalah urut-urutan petugas yang akan ikut dalam perarakan. Yang pertama adalah pembawa wiruk, diikuti dengan pembawa lilin dan juga tongkat salib, dan putra-putri altar. Kemudian diikuti dengan prodiakon. Nah, prodiakon di sini jumlahnya kurang lebih sekitar 30 orang. Dan terakhir akan diikuti oleh lektor, pemazmur, dan para selebran. Setelah di depan pintu utama gereja, maka akan dilanjutkan dengan prosesi pertama, di mana akan dilanjutkan dengan prosesi maklumat Natal. Putra-putri altar pertama akan berhadapan, kemudian prodiakon akan memasuki di belakangnya setiap barisan. Yang prodiakon sebelah kanan akan berada di belakang, sebelah kanan tangan saya. Kemudian yang prodiakon sebelah kiri akan berada di belakang putra-putri altar sebelah kiri. Nah, kemudian akan dilanjutkan di belakangnya, itu adalah keluarga kudus. Yosef dan Maria membawa bayi Yesus. Kemudian Kak Louis ini yang berada di depan ini, depan kamera, adalah selebran utama. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan maklumat Natal. Setelah maklumat Natal selesai, maka akan mulai masuk ke dalam gereja dengan diawali menyanyikan lagu Natal, yaitu Mari Berhimpun. Putra-putri altar yang tadinya berhadapan kemudian akan menghadap ke gereja, kemudian akan berjalan memasuki, dan prodiakon baik yang di kanan maupun yang di belah kiri itu akan berpasang-pasangan memasuki gereja, diikuti oleh lektor, kemudian keluarga kudus Yesus, terus kemudian selebran, para selebran maksud saya. Setelah di depan panti imam, putra-putri altar yang utama akan berada menghadap ke panti imam, kemudian prodiakon satu persatu memberikan hormat, kemudian masuk ke setiap tempatnya masing-masing. Jadi berpasang-pasangan, hormat, kemudian masuki tempat duduknya masing-masing. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pembawa kitab suci naik meletakkan di altar, kemudian kembali ke barisan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan mengantar bayi Yesus di palungan. Pada prosesi ini, Bapak Ibu prodiakon sudah menempati di tempat duduk masing-masing dan berdiri sama seperti umat untuk mengikuti prosesi peletakan bayi Yesus di palungan. Nah, di sini bayi Yesus akan diserahkan oleh keluarga kudus kepada selebran utama, dan selebran utama akan menaruh bayi Yesus di palungan dan akan dilanjutkan dengan pendupaan. Pada saat proses pendupaan ini, semua umat tidak terkecuali harus turut berlutut.
Setelah selesai pendupaan, selebran utama akan membacakan doa. Selama dulu pintu-pintu penginapan tertutup bagimu, kini pintu hati kami terbuka lebar-lebar menyambutmu. Silakan Yesus menjalan atas kami semua, kini dan sepanjang masa. Amin. Setelah selebran utama selesai membacakan doa untuk peletakan palungan, Bayi Yesus di palungan, maka umat boleh berdiri mengikuti prosesi selanjutnya. Prosesi selanjutnya, setelah Bayi Yesus diletakkan di palungan, Romo akan melanjutkan dengan prosesi Vigili Natal. Romo akan mendupai panti imam terlebih dahulu. Setelah Romo selesai mendupai panti imam dan salib suci, kemudian hormat bersama-sama. Kemudian Romo akan naik ke panti imam, diikuti oleh putra-putri altar dan selebran. Bapak Ibu, setelah proses doa pembuka, doa kolekta, maka akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya, yaitu kemuliaan. Pada saat menyanyikan lagu kemuliaan ini, akan dibunyikan lonceng bersamaan oleh putra-putri altar. Selain lonceng yang dipegang oleh putra-putri altar, lonceng gereja juga akan dibunyikan. Kemudian setelah kemuliaan selesai, maka akan dilanjutkan dengan bacaan. Pada Vigili Natal, bacaan akan mengikuti, maksud saya adalah jumlah bacaan akan mengikuti seperti misa minggu biasa, yaitu bacaan pertama dan bacaan kedua. Pada saat bacaan kedua sedang berlangsung, putra-putri altar yang membawa wiruk dan dupa memasuki altar dan langsung menghadap ke selebran utama. Terus kemudian dilanjutkan dengan lagu Haleluya. Pada saat Haleluya, semua umat diminta untuk berdiri. Kemudian setelah menyanyikan lagu Haleluya selesai, Romo akan melanjutkan dengan membacakan bacaan utama atau bacaan Injil. Seperti pada misa-misa hari besar, Romo akan melakukan pendupaan terlebih dahulu pada kitab suci sebelum membacakan bacaan Injil. Setelah Romo selesai membacakan bacaan Injil, maka akan dilanjutkan dengan homili. Setelah homili selesai, maka akan dilanjutkan dengan doa syahadat singkat, doa aku percaya. Ada hal yang berbeda pada doa syahadat singkat dalam Vigili Natal kali ini, di mana pada lirik doa dan dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh Perawan Maria, seluruh umat dan petugas liturgi tidak menundukkan kepala, melainkan bersujud
menghadap ke tabernakel. Setelah itu, kemudian doa aku percaya dilanjutkan kembali. Kemudian setelah doa syahadat selesai, dilanjutkan dengan doa umat. Kemudian dilanjutkan dengan persembahan. Ini proses pendupaan dalam misa-misa besar, Bapak Ibu. Nah, kemudian putra-putri altar akan memberikan pendupaan kepada umat dan kita diminta untuk bangkit berdiri. Sekarang dilanjutkan dengan doa syukur agung. Teruskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah terang Tuhan kami Yesus Kristus. Kemudian setelah doa syukur agung selesai, maka akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Bapa Kami. Pada prosesi ini, semua prodiakon baik yang ada di kiri maupun yang ada di kanan, kemudian keluar dari tempat duduknya dan langsung berbaris menghadap ke altar, sama persis pada misa-misa hari Minggu biasa. Setelah doa damai selesai, kemudian prodiakon kanan dan kiri hormat bersamaan dan naik ke panti imam. Dapat kami tekankan di sini bahwa jumlah prodiakon yang turut dalam perarakan ada 30 orang, dan prodiakon yang naik ke panti imam ada 15 di samping kiri dan 15 di samping kanan. Karena jumlah prodiakon ini cukup banyak di panti imam, mohon untuk dapat menempatkan posisinya serapi mungkin dan mengurangi banyak gerakan sehingga tidak mengganggu pandangan umat di panti imam. Jadi ini salah satu posisi Bapak Ibu prodiakon naik ke panti imam seperti misa minggu biasa. Kemudian karena ada 30 prodiakon yang akan ikut perarakan, ini salah satu formasi di sebelah kiri. Jadi totalnya ada 15 prodiakon dengan posisi seperti ini. Ya Bapak Ibu prodiakon, tolong diperhatikan dengan baik. Posisinya seperti ini. Pada saat prodiakon sudah naik ke atas, sama seperti minggu biasa, jadi tabernakel tetap dibuka. Semua sibori yang ada di tabernakel dikeluarkan dan ditaruh di meja altar. Kemudian setelah dibuka, tutupnya kemudian langsung dimasukkan ke nampan yang sudah disiapkan oleh prodiakon lain. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah saudara-saudari yang diundang perjamuan anak domba. Ya Tuhan. Pada saat prosesi ini, ya Bapak Ibu seperti biasa langsung menghadap ke Romo yang mengangkat hosti, kemudian balik lagi menghadap ke umat. Setelah itu Romo akan membagikan hosti kepada setiap prodiakon sampai selesai. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau Romo tidak mempersilahkan mengambil sibori, maka mohon untuk menunggu aba-aba dari Romo. Tapi kalau misalkan Romo sudah mempersilahkan langsung ambil, maka Bapak Ibu dapat mengambil sibori. Ilustrasi ininya adalah Romo baru mempersilahkan untuk mengambil sibori setelah Romo selesai
membagikan hosti ke semua prodiakon. Diambil secara berurutan, kemudian langsung memasuki setiap titik komuninya masing-masing. Setelah selesai membagikan, maka prodiakon membawa sibori langsung memasuki sakristi. Tentunya ini tidak berbeda pada misa-misa seperti biasa. Nah, di sini, setelah sampai di sakristi Bapak Ibu, maka nanti seperti perayaan Minggu biasa, jadi sibori nanti ditaruh di sini dan dibereskan, dan nanti ada satu yang langsung dimasukkan ke tabernakel. Terus kemudian yang lain langsung membereskan. Setelah membereskan sibori sudah selesai, langsung membuat formasi. Yang berada di sini itu adalah yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Itu nanti duduknya adalah di sebelah kiri. Kemudian dari sini sebelah yang pendek sampai ke yang tinggi, itu nanti akan menempati di sebelah kanan. Betul ya? Nah, terus kemudian sekarang prosesi untuk masuk ke dalam gereja kembali. Masuk, silakan masuk. Ya, ini masuk. Setelah semuanya berkumpul, baik prodiakon, putra-putri altar, dan lektor pemazmur selesai dan Romo memberikan berkat terakhir, maka ini adalah prosesi untuk kembali ke sakristi. Romo sudah memberikan berkat terakhir, kemudian turun dari panti imam, kemudian hormat, dan kemudian keluar beriringan, sama seperti pada saat memasuki gereja di awal misa.